Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara editing makalah sesuai dengan standar ya. Nah, jadi video ini saya tunjukkan untuk kalian yang baru berkenalan dengan namanya makalah atau dunia tulis menulis, atau mungkin mahasiswa baru atau eh, siswa atau mahasiswa yang baru mendapatkan tugas membuat makalah. Jadi pada materi ini mungkin kalian yang belum banyak terbiasa mengetik dengan menggunakan Microsoft Word mungkin agak kaget ketika diberi tugas membuat makalah. Makanya nanti akan saya tunjukkan secara langsung contoh makalah anak didik saya ya, yang memang saya mengajar mahasiswa baru, jadi saya anggap wajar ya, saya anggap wajar makalah seperti ini. Karena yang pertama mungkin si mahasiswa ini atau si peserta didik ini belum pernah mendapatkan materi tentang eh, pengetikan, ya kan, ini karena keterampilan menulis makalah itu tidak hanya ide atau kontennya tapi juga harus pandai mengetik dalam Microsoft Word-nya ya. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya tunjukkan editing sederhana makalah ya. Editing sederhana makalah kalian. Dan saya kira nanti ketika dosen atau pengajar kalian membaca makalah kalian itu tidak kecewa ya kan, tidak tidak apa namanya, tidak merasa kecewa, sehingga dia pun akan semangat untuk memberikan nilai kepada kalian. Apa saja sih yang perlu diedit? Minimal yang pertama jenis dan ukuran font. Nah, ini standar ini ya. Jenisnya nanti Times New Roman, ukurannya 12, nanti akan dijelaskan. Kemudian margin kertasnya, ukuran kertasnya, spasi ketikan, ratakan rata kiri, dan nomor halaman. Ini standar edit minimal ya, standar minimal untuk sebuah makalah. Sebenarnya nanti formatnya itu menyesuaikan dengan apa ya, dengan tenaga pengajar masing-masing, dengan dosen masing-masing atau guru masing-masing. Bagaimana standar makalahnya? Biasanya setiap guru itu atau setiap dosen itu punya standar minimal masing-masing. Silakan kalian ikuti standar itu, tapi minimal yang tentang ini, tentang jenis ukuran font, kemudian margin, ukuran kertas, spasi ketikan, ratakan rata kiri, dan nomor halaman, kalian bisa men-settingnya. Karena ini pasti ada standarnya, ya kan? Ini standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap makalah. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita langsung saja ke contoh makalah yang saya punya ini. Ini makalah punya mahasiswa saya, ya. Kebetulan saya mengajar mata kuliah di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Nah, ini sangat-sangat tidak standar sekali ya. Ini ada apa namanya? Ada spasi yang tidak pas, kemudian dan apalagi tulisnya sudah bagus, kemudian nah ini ratakan rata kiri, spasinya berapa, ini kan ini sangat tidak enak sekali dilihat ya kan. Mana huruf tebalnya, kemudian ini apalagi ini ya kan, di mana mulainya. Kemudian ini sangat-sangat ketika saya membuka pertama kali, karena saya anggap wajar ya, karena ini mahasiswa baru gitu kan. Karena ini ya mahasiswa baru semester 1, semester 2, semester awal lah ya, wajar. Nah, ini akan kita gunakan sebagai kasus bagaimana kita memperbaikinya. Baik, yang pertama tadi fontnya. Ya, untuk simpelnya, untuk mudahnya, untuk mengubah font agar semuanya sama, gampang, ya kan? Kalian blok semuanya ini. Blok semuanya. Bagaimana caranya? Ketik Ctrl plus A. Nah, nanti semuanya akan terblok dia. Terblok semuanya kan? Nah, sekarang sesuaikan. Font yang digunakan adalah standarnya Times New Roman. Nah, ini. Tapi ini sesuaikan dengan format dari dosen kalian ya. Nah, ini standar saya gitu kan. Tapi rata-rata pasti ini standarnya Times New Roman jenis fontnya.
ukurannya pasti 12, biasanya 12. Nah, oke. Udah. Nah, jadi semua yang ada di Word ini, di artikel, di ketikan ini, itu semua standarnya adalah ukurannya 12 dan fontnya Times Roman. Setelah font apa tadi setelah font? Setelah font margin kertas. Apa sih margin itu? Margin itu ukuran kertasnya ya. Bagaimana caranya? Kalian bisa klik layout ya kan. Ini kalau apa namanya, kalau lambatnya ya, aturan formalnya ya, cara formalnya ketik layout, kemudian ada margin di sini. Klik itu ada tanda panahnya, klik tanda panahnya custom margin. Nah, dia akan muncul namanya page setup. Ya kan? Pengaturan halaman. Ini lama kan? Nah, gampangnya gimana? Kalian taruh kursornya di ujung sini, di border ini, di rulernya ya, di rule, klik 2 kali. Nah, sama munculnya, cepet ya. Nah, bagaimana margin? Nah, biasanya margin tuh standarnya biasanya nih ya, ini standar saya ya. Top itu 4 cm. Left, top itu maksudnya bagian atas ini ya. Left itu bagian kiri. Left juga 4. Kenapa kok 4? Biasanya agak ke dalam karena mungkin biasanya nanti menjadi apa namanya? Menjadi staples bisa nanti. Kemudian bottom tuh bawah ini 3. Kemudian right-nya kanannya tuh 3. Nah, ini standar saya ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini marginnya. Jadi 44 ke 3. Papernya. Nah, biasanya orang-orang anak-anak itu atau mahasiswa itu tidak mengubah karena settingan dasarnya adalah letter. Ya kan, ini letter itu panjang nanti kertasnya folio. Ya kan? Nah, makalah biasanya standarnya adalah A4. Jangan lupa diubah A4. Nah, ini ya A4, papernya A4. Nah, udah itu aja. Kalau sudah oke. Nah, dia akan berubah nanti. Ya kan? Nah, apa lagi setelah margin? Setelah margin ukuran kertas sudah tadi ya. Spasi ketikan. Nah, ini spasi ketikannya ya. Ketikannya. Nah, itu sesuai dengan format yang diberikan masing-masing. Bagaimana cara mengatur spasinya? Ini masih di blok semua ya. Masih di blok semua. Silakan klik yang ada tanda panah atas bawah ini. Line and paragraph spacing. Klik. Nah, biasanya itu spasinya kalau skripsi atau tesis atau dissertasi itu 2 ya kan. Yang kita buat aja ini ya, apa namanya, 1,5 ya, 1,5. Oke. Nah, 1,5. Oke, baik. Setelah spasi, rata kanan, rata kiri. Nah, ini yang kebanyakan juga nggak di setting ini. Nih kan ya. Rata kanan, rata kiri ini kan ini nggak rata nih. Kan kirinya rata, kanannya acak-acakan tuh. Tuh. Nggak bagus kan? Nah, bagaimana caranya? Klik yang gambar paragraf ini, justify ini, klik panahnya lalu pilih justify low. Nah, langsung itu baik. Atau kalau pengen cepet Ctrl plus J, justify. Oke. Ini dia akan rata kiri nanti. Tuh, rata kiri kan? Bagus kan? Nah, nanti tinggal sebelah sini yang diperbaiki. Nanti itu ya. Nah, ini umum aja dulu. Kemudian setelah kanan kiri apa? Nomor halaman. Oke, nanti nomor halaman terakhir aja. Nah, tapi ini belum bagus ya kan? Ini masih terlalu ke kanan, nanti akan kita ubah. Oke. Baik, kita lanjutkan. Lalu, nah ini yang tadi untuk covernya silakan disesuaikan. Biasanya cover tuh di tengah ini. Pilih yang center, ya. Logo kampus juga di center oleh siapa yang penulis makalahnya. Nah, untuk ini, ya kan? Untuk ini kok bisa di sini Pak, ya kan? Nah, ini gampang, ya kan? Tinggal tarik ininya. Ya kan? Atau pakai namanya increases indent. Klik, dia akan geser bersama. Kalau pakai Ctrl E atau di center, dia akan jadi seperti ini. Nah, jadi rata seperti ini, kan? Ctrl E. Nah, ini kalau namanya sama, nama seperti ini ya bisa rata ya. Tapi kalau misalnya nanti sini ada panjang, namanya panjang gitu kan,
Namanya panjang ketika disenterkan seperti ini jadinya. Nah, tuh nggak rata, ya kan? Makanya biar tahu bagaimana, jangan disenter, di rata kiri dulu, baru digeser pakai ininya, pakai dengan increases indent ini, ya, klik sampai dia ke tengah. Nah, oke, seperti itu. Lalu program studinya, keterangan fakultas dan universitasnya, tahunnya juga seperti ini. Kata pengantar juga di tengah. Nah, ini spasinya sangat, nah ini terlalu dekat ya. Kita lihat coba berapa spasinya. Oke, sama, tetap nggak apa-apa. Nah, ini kan dia harusnya di bawah ya. Nah, ini biar nanti penomorannya dia sesuai, ya kan? Ini kan nomor 2 langsung di kata pengantarnya, jangan nomor 1, ya kan? Dan dia pun harusnya bukan pakai numbering, bukan pakai nomor, pakai apa namanya itu, huruf Romawi kan. Nah, biar dia tidak ikut yang paragraf apa nomor bawah atau nomor atasnya, maka pakai untuk mengubah dia ke page selanjutnya, silakan kalian gunakan layout, pilih bricks, pilih next page yang ini nih, insert a section brick and start the new section on the next page. Nah, ini nanti ketika nomor pertama dan nomor kedua ini berbeda, maka dia tidak berkelanjutan, ya. Nah, ini kemudian daftar isi masih sama ya, masih ikut yang page atas. Nah, masuk bab 1 itu sudah harusnya ikut, bukan, nah ini kan daftar isi dan kata pengantar mesti pakai nomor ya, harusnya kan pakai huruf Romawi. Nah, ini bab 1 juga harusnya pakai nomor, ya kan? Nomor 4 tapi salah, harusnya nomor 1 kan. Nah, ini juga harusnya di break next page. Nah, seperti ini. Nanti ini dihapus saja. Nah, gini ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ini kan harusnya ke pinggir sini ya. Ini kan digeser, ini harus digeser. Oke. Saya buat dong.
Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang penomorannya. Penomorannya silakan mulai dari yang pertama ini yang cover. Cover usah kasih nomor ya. Kata pengantar. Kata pengantar tuh pakai menggunakan insert kemudian page number. Page number di bottom, di bawah, di tengah. Nah, ini jangan menggunakan nomor. Pakai angka Romawi. Caranya format page number kemudian diganti dengan angka Romawi ini ya, start 1 I ya, atau I, angka pakai huruf ya, bukan Romawi pakai huruf. Nah ya, kemudian ini di remove ya. Kemudian yang ini ini belum di ini sepertinya ya, harusnya ini di break dulu, layout break next page. Nah ya, kemudian ini baru dimasukkan page number pada, letakkan pada page yang akan diberi halaman. Ini karena saya ngedit dari makalah yang sudah tidak benar, maka jadi agak ribet ya. Ya, kemudian 2 sudah daftar isi, kita beri insert page number, button juga pakai tapi menggunakan angka. Format ini kok 3 ya, nah ini harusnya 1. Caranya format page number start 1. Nah 1. Nah jadi yang daftar isi itu tetap nih nomornya, nomor huruf ya kan. Kalau isinya sudah nomor angka, mulai angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, sampai ke pembahasan. Nah, pembahasan ini harusnya bukan di ini, pembahasan ini di delete saja, backpass biar dia ikut nomor yang ikut page yang atasnya ya. Jadi di Ctrl Enter, dia akan ikut nomor setelahnya, nomor atasnya, nomor sebelumnya. Kemudian di bab penutup enggak, sudah ya, daftar pustaka juga sudah. Baik, itu nomornya sudah pas. Jangan lupa nomornya disamakan ya, fontnya, dan Ctrl A di blok semua. Kemudian menggunakan Times New Roman 12 ya, jadi fontnya 10 saja. Oke ya, jadi seperti ini jadinya. Kita lihat dalam bentuk yang jadi rapi kan. Daftar isi, karena daftar isi ini sudah dari bawaannya, maka dia suatu pada video yang akan datang akan saya tunjukkan bagaimana membuat daftar isi yang benar ya. Oke, ini contoh editing saja, contoh editingnya. Nah itu kan rapi kan. Nah kalau seperti ini dosen akan melihatnya, wah ini berarti udah bisa mengetik, ini bagus ini, maka dia akan memberikan nilai pun yang baik juga ya kan. Kalau mahasiswa mengerjakannya salah-salah, dosen juga akan salah menilainya itu nanti jadinya. Oke ya, seperti itu ya. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.